Oke, kita akan masuk ke pasal masih penggunaan turunan, tapi ini tidak ikut UTS ya. Ini masuk UAS nanti. Nah, anti turunan atau namanya anti derivatif ya, atau integral tak tentu. Karena nanti setelah ini ada integral tentu, beda lagi. Nanti di semester kedua yang ngambil matematik 2A akan dapat integral tak wajar. Semester 1 masih agak-agak wajar. Semester 2 nanti udah tak wajar. Oke. Ini gampang, anti turunan merupakan kebalikan dari proses turunan gitu ya. Diberikan fungsi f kecil. Nah, akan dicari fungsi f besar sehingga kalau diturunkan f besar itu menjadi f kecil. Gitu ya. Iya, ini integral tak tentu. Ilustrasinya saya lewat aja. Nanti juga ketemu di soal tutorial. Gitu ya. Karena ini tadi kehilangan banyak waktu. Oke, kita masuk aja ke anti turunannya. Nah, anti turunan notasinya ini, tapi ini jarang dipakai. Kalau turunan kan pakainya D gitu ya, dx. Kalau ini A, anti turunan. Tapi lebih dipakai ini notasinya, integral tak tentu. Integral tak tentu tuh integral yang nggak pakai batas. Ya. Integral f kecil dx adalah fungsi f besar yang memenuhi kalau diturunkan jadi f kecil. Gitu ya. Contoh. Ini f besar ini x kuadrat tambah 1, x kuadrat min 5, semuanya anti turunan dari 2x. Gitu ya. Karena kalau diturunkan ini semuanya jadi 2x. Ini diturunkan 2x, ini turunkan 2x, ini turunkan 2x. Jadi semua anti turunannya. Nah, secara umum anti turunan dari 2x adalah berbentuk seperti ini. X kuadrat tambah konstanta. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, oh ya, ini dinamakan anti turunan umum. Tapi selanjutnya nggak akan disebut anti turunan umum. Kalau kita ngitung anti turunan atau integral tak tentu, maka harus ada C-nya ini. Pokoknya nggak ada C-nya dikurangi 70%. Ya, integral ininya susah gitu. Udah dihitung betul, kurang tambah C, potong 70%. Ya. Supaya ingat udah dimerahin ini tuh, merah. Nah. Enggak ada, minimal 0. Ada nilainya juga 0. Tapi jangan dibalik ya, nanti kalau di ujian, aduh saya nggak bisa cari anti turunannya, tulis aja C gitu, nggak 70 nilainya ya. Nulis C aja nggak 70, nggak ada C kurang 70. Nah, anti turunan itu bersifat tunggal ya. Dalam arti kalau F dan G masing-masing anti turunan dari sebuah fungsi, maka hanya berbeda sebesar konstanta. Seperti di sini nih. Ini anti turunan dari 2x. Ini juga, ini juga. Bedanya hanya konstanta aja ketiga fungsi ini. Nah, tunggal dalam arti itu ya. Tunggal yang memuat variabel x-nya tuh sama semua. Hanya beda konstanta aja. Oke, yang udah kita punya ini anti turunan dari ini R-nya nggak boleh min 1. Kalau R-nya min 1 jadi per X itu nanti di dekat akhir semester. Gitu ya. R-nya nggak boleh min 1, ini menjadi ini. Kalau mau mengecek ruas kanan ya turunkan, betul nggak jadi ini. Ini kita turunkan akan menjadi ini, gitu ya. Yang kedua lewat aja dulu, nanti saya jelaskan substitusi. Anti turunan cos sin, anti turunan sin min cos, gitu ya. Kemudian konstanta kali fungsi, anti turunannya konstantanya bisa keluar, jumlah
Bisa dihitung masing-masing, kurang juga. Dah, begitu aja nanti turunan mah. Pokoknya ngebalik dari turunan, tambah konstanta, jangan lupa. Udah nggak usah dicatat lah ini mah. Nanti di soalnya juga jelas sekali. Pokoknya jangan lupa ini C-nya ya. C-nya jangan lupa. Diomong berkali-kali malah dilupakan sama mahasiswa tuh. Oke, soal-soal aja udah gampang. Ditulis atau diciluk, Mbak? Ah, nggak mau sama dengan mahasiswa, ciluk, Mbak. Atau bolehlah ditulis lah. Nanti yang susah baru ya, ciluk, Mbak ya. Kita bawa dulu ini ke OneNote supaya ada catatannya lah ditulis tuh. Tapi kalau ciluk, Mbak juga bisa copy paste ke sini. Oke, tentukan anti turunan dari fungsi-fungsi ini. Yang A dulu lah. Yang A. Apa? Integral dari 4 per X pangkat 5 min 3 per X pangkat 4 dx gitu ya. Jalan dia. Sama dengan, saya pisah satu-satu ya. Ini supaya di otak kita rada gampang, dikeataskan jadi pangkat min 5 gitu. Bingung nggak? Nggak. Dia mah kayak si profesor tahun lalu. Merem lebih paham daripada buka matanya. Dikurang 3 kali X pangkat min 4 dx. Kenapa saya tulis gini pangkatnya? Supaya cocok dengan rumus ini gitu ya. R-nya boleh negatif nih. Asal jangan min 1 aja R-nya. Oke, ini menjadi apa? 4-nya biarkan. Naik 1 pangkatnya. Jadi min 4 ya. Di bawah bagi pangkatnya. X pangkat min 4 naik 1 pangkatnya. Jadi min 3. Bawahnya min 3. Tambah ini jangan lupa. Oke, sisanya tinggal sederhanakan aja. 4 dibagi 4 jadi 1. Min 3 jadi tambah ya. X pangkat min 3 tambah C. Atau lebih bagus kalau nulisnya gini ya. X pangkat 3 tambah C gitu. Oke. Lanjut. Karena kita lagi kehabisan waktu. Hah? Yang ini dulu dong. Pelan-pelan. Yang F kan saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, saya minta mahasiswa. Nanti ada yang pinter mahasiswa tuh selalu. Kalau dia udah bisa ngerjakan, tahun depan saya jadi bisa. Ini diapakan? Dipemisalkan apa? Pemisalkan? Hah? Enggak. Oh enggak, langsung aja Di apa? dipisah satu-satu. Dipisah satu-satu dan dibagi ya. Pangkat 6 dibagi pangkat 5 tinggal 4x gitu kan? Yang suku kedua 3 saja. Yang ke itu min ya. Sebenarnya 8-nya keluarkan tapi ya udahlah. 8 X-nya mau di atas ya, saya mau di atas semua. Udah. 4x menjadi 4x pangkatnya naik 1. Pangkat 1 jadi pangkat 2 bagi 2 gitu ya. Ini x pangkat 0 3 kali 1 tuh. Jadi 3 kali x pangkat 1 bagi 1, nggak usah bagi 1. 8 x pangkat min 5 naik 1 min 4 bagi min 4. C-nya jangan lupa. Ya udah sederhanakan aja 4 per 2 2x kuadrat min 3x min 8 bagi min 4 tambah 2. Pangkatnya sekaligus ke bawahin lah. Tambah C gitu udah.
Hah? 2x kuadrat plus Plus. Nilai BC mau? BC aja kamu mah. Nggak mau. Oh, dia belum boleh nanya ya, jadi diem dia. Nanti Kamis boleh nanya. Kamis khusus untuk pertanyaan-pertanyaan, jadi boleh nanya. Hah? Mau belajar materi boleh, karena kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan materi. Kalau ada yang nanya ya jawab dulu pertanyaan. Lanjut lagi. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau nggak paham tanya. Jangan diam saja. Udah, jangan nanti ditulis X cilaka. Ini gimana? Bisa ini dipangkatkan 7, hitung kali pangkat 7, kalikan aja 2 dulu, kalikan lagi jadi polinom. Tapi capek kan? Nah, ada yang namanya teknik substitusi. Substitusi itu kita harus ngelihatnya gini. Kita harus memisalkan ya apa U misalkannya sebagian dari ini, sebagiannya tuh supaya gini. Kalau diturunkan ada temennya. Ada temennya tuh ini, kalau saya ambil U-nya yang di dalam kurung. Kalau diturunkan jadi 15x kuadrat kan? Ada temennya nih. Jadi bisa U 5x pangkat 3 tambah 18. Kenapa? Supaya nanti bentuknya jadi U pangkat 7. Simple. Tapi kalau nggak kepikir ya kalikan aja 7 kali ya. Oke, kita misalkan ini. Kalau dimisalkan U, nanti integralnya nggak boleh ada X lagi. Nggak boleh jadi integral U pangkat 7 15x kuadrat dx campur aduk X dan U. Nggak boleh, kecuali salah satu konstanta ya. Nggak boleh, semua harus dalam U. Nah, jadi kita cari du dx ya. Du dx sama dengan pangkat 2. 15. Punya kan nih temennya. Dan biasanya di integral nulisnya nggak gini, tapi ditulisnya du sama dengan 15x kuadrat dx. Nah, ini kita punya nih. Harus punya ini di integral semula pengganti du. Sehingga saya punya merah lagi. Integral 5x pangkat 3 min 18. Jangan males nulis ulang ya. 15x kuadrat dx. Tapi kalau males juga, kalau kuliah boleh gini. Kalau di ujian nggak harus pakai sama dengan panjang. Sama dengan gitu ya. U pangkat 7 ininya du, itu semua dalam U. Integralnya menurut rumus tadi menjadi naik 1 pangkatnya bagi 8 tambah C. Kembalikan ke X. 15x pangkat 3 ditambah 18 pangkat 8 dibagi 8. Nah, gitu. Oke? Lanjut. Aduh, kebanyakan contoh. Ini dimisalkan apa? Yang gampang-gampang saya bilang juga, yang susah saya nggak bisa. Jadi besok Kamis juga kalau mau ada pertanyaan yang gampang-gampang ya. Yang susah tanya sama Levina aja. Oke, kembali. Yang dimisalkan apa? U sama dengan du-nya 4T dt itu ya. Nah, nggak pas. Tapi nggak pasnya cuma konstanta, nggak masalah. Yang penting T dt-nya. Jadi saya atur gini, atur 1/4 du sama dengan
T dt. Kenapa digitukan? Supaya si ungu ini pas dengan yang ini ya, T dt. T dt. Itu nanti 1/4 du. Sehingga kalau di ujian ditulis ulang ya, jangan pakai sama dengan panjang gini. Awas, pokoknya pakai sama dengan panjang ini, kurangi 10%. Menjadi integral 3-nya tetap, T dt jadi 1/4 du. 1/4-nya saya taruh di depan, du-nya di belakang. Karena du, dx itu selalu di belakang. Ini menjadi u pangkat 1/3. Nah, menjadi 3/4. Ini naik 1 jadi 4/3 dibagi 4/3 gitu ya. Gitu. Iya, pokoknya dibagi pangkatnya. Sama dengan 3/4, 4/3 ke atas jadi 3/4 juga ya. Jadi hasilnya 9/16. 9/16. U-nya kembalikan. Apa itu? 2T kuadrat min 1. Pangkatnya 4/3. Jadi di sininya 3, di sininya 4 gitu ya. Nah, begitu. Paham nggak? Kotak-kotak. Jangan mainan HP. Mainan HP lagi disita. Ditukerin HP-nya sama ini nih. HP yang udah retak. Retak nih. Oke, tadi nomor sebelumnya ada revisi. Ini harusnya minus. Ini harusnya di sini tadi tertulis 15. Sekarang udah diperbaiki. Dan ini minus. Lanjut ke... Ini pemisalannya apa? U sama dengan Neng. U sama dengan apa? Ini yang E. Hah? Si Zebra belum bisa bahas. Tapi nggak apa-apa. Cobain aja ya. Kalau substitusi itu, kalau dari saya kan enak, selalu udah pas betul. Kalau belajar, cobain aja. Misal atau substitusi U sama apa? Nggak apa-apa tebak. Kalau salah dulu tuh nanti, nggak bisa, mundur lagi gitu. Apa, Neng? Cos X. Boleh, nggak apa-apa ya. Sekarang du-nya sama dengan du dx, du aja. Min sin x dx. Punya nggak ini? Punya, kebanyakan. Pangkat 10. Kita perlu 1. Jadi ini sama dengan, saya tulis sebelum disubstitusi dulu. Sin pangkat 9x cos x. Ini sin x-nya mau saya ambil 1. Buat ini nih. Sama dengan Enggak, belum diubah di atasnya. Sin pangkat 9 cos x-nya jadi U, sin x dx-nya jadi min du ya, min du. Nggak boleh campur aduk x dan U. Gitu ya. Salah. Sebentar, biar aja. Kalau belajar memang gitu munculnya. Nebak dulu. Nggak mau. Jadi apa? Yang lain. Sin X. Sin X. Du sama dengan cos X dx. Jadi ini sama dengan, kalau ini berarti sin X pangkat 10 ini artinya ya. Sin X dipangkatkan 10. Jadi integral apa? U ya pangkat 10. Cos X dx-nya jadi du. Jadi gampang bisa ya. Gitu. Pokoknya nggak apa-apa salah dulu substitusi itu. Jalanin. Nanti ketemu. Gitu ya. Menjadi naik pangkatnya 1.
Hah? Kenapa? Oh, udah. Kalau belum paham tanya ya. Kembalikan ke X. Sin X pangkat 11 dibagi 11 tambah C. Atau biasanya nulisnya sin pangkat 11X tambah C. Boleh. Mau nulis pangkat 11 gini boleh. Mau gini juga boleh. Gitu ya. Kalau lanjut lagi. Oke, yang E. Sudah. Yang G. Hah? Itu kan tugas dia. Itu pertanyaan kamu itu. Hah? Iya. Kalau tahu bisa dapat pencerahan. Iya. Jangan pusing dengan, aduh kok integralnya pakai mutlak. Hah, sama kalau persamaan ada mutlak diapakan dulu? Dibuka. Ngitung limit kalau ada mutlaknya, ya dibuka. Ini dibuka juga. Jadi kita pecah. Kan mutlak X itu sama dengan min X. X yang kecil. Sama dengannya ikut mana aja ya. Gitu. Nah, jadi untuk X yang lebih kecil 0, kita kerjakan integral mutlak X dx. Mutlaknya dibuka jadi min X. Sama dengan minnya keluarkan X dx jadi X kuadrat per 2 tambah C. Untuk X besar 0, integral X dx sama dengan X kuadrat per 2 tambah C. Sudah. Gabungkan aja integral mutlak X dx, ya pecah hasilnya. Min setengah X kuadrat tambah C untuk X. Oh, setengah X kuadrat tambah C. Apaan nih? X yang besar 0. Beres. Gitu aja. Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Pokoknya di mana letak salahnya nggak ada. Gitu aja. Gitu. Oke. Kalau pengen disatuin, bisa. Iya. Saya min setengah. Salah. Setengah X kali min X gitu kan ya. Ini mah akal-akalan aja. Yang atas udah betul. Setengah X kali X. Tambah C. X kecil sama 0. X besar 0. Nah, ini kan bisa disatukan jadi mutlak X kan? Setengah X kali mutlak X tambah C. Berlaku untuk semua X. Karena X kecil 0, min X. X besar 0, X kembali ke sini. Nggak usah lah, pakai ini aja cukup. Ya. Kamu namanya siapa, Sebra? Upi. Upi. Yang punya universitas itu di Jalan Setiabudi. Yang ini saya hanya bahas satu tekniknya, direduksi supaya pangkatnya nggak pangkat 2. Pakai apa? Nah, sifat yang mana? Pakai sifat sin kuadrat X sama dengan apa? Yang setengahan, setengah cos kuadrat X sama dengan setengah apa? Nah, itu kan dibiruin di saya yang depan, yang fungsi-fungsi trigonometri di bab 1 ya, fungsi dan limit. Atau di bab 0, lupa. Ini jangan dilupakan, banyak dipakai. Min setengah cos 2x, ini plus setengah cos 2x ya. Bener ya? Min plusnya nggak terbalik. Dicek aja pakai angka di sudut istimewa. Udah betul aja lah. Kalau salah di ujian ya disalahkan, dia yang nanggung.
Jadi ini sama dengan setengah min setengah cos 2x dx. Pisah ya. Setengah cos 2x dx. Ini kalian mungkin bisa langsung, tapi saya mau pakai substitusi kayak tadi. Kalau ini udah gampang, konstanta. Substitusi U sama dengan 2x, du sama dengan 2dx. Atau punya nggak ini? Punya, angka mah nggak penting. Yang penting ini dx ya. Jadi dx itu sama dengan setengah du. Nah, ini menjadi, yang ini langsung saya garisin hijau aja. Yang hijau menjadi setengah x kan ya. Sendiri-sendiri kan hitungnya. Yang satu lagi min setengah dx-nya diganti setengah du. Ini apa? Dx. Setengah du. Jadi seperempat du. Seperempat du. Tengahnya cos u. Integral cos apa? Hah? Min. Min atau plus? Sin aja ya. Tambah c. Balikan x-nya. Sinnya sin 2x tambah c. Selesai. Satu lagi yang cos kuadrat diubah jadi ini. Aduh, udah sejam. Udahan. Lanjut soal nomor 2. Baru satu soal, celaka. Ini satu aja, mau yang mana? Hah? Sama aja soalnya semuanya. Hah? Yang C. Panjang-panjang susah ya. Jadi apa? F double aksen yang C ya. Sama dengan 2, 3 akar X plus 1. Integralkan 2 kali. Kalau diintegralkan sekali jadi F aksen kan? Integral 2, 3 akar X plus 1 dx gitu. Ya kita hitung. Substitusi lagi ya. Sebenarnya dalam kepala bisa substitusinya, tapi karena baru ya substitusi lah. Misal atau substitusi itu boleh aja nulisnya. Apa? X tambah 1 du sama dengan dx. Sehingga F aksen sama dengan apa itu? U pangkat sepertiga du. Sama dengan berapa? Macet. Bagi 4/3. Jadi berapa? 6/4, 3/2. 4/3 tambah C. Mau balikin ke X dulu? Boleh. Apa ini? Apa ini? X tambah 1. Hah? Nah, gitu ya. F-nya integralkan lagi. 3/2 X tambah 1 4/3 ditambah C dx. Hah? Substitusi apa? Sama lagi. Malas terus set aja. Ini hurufnya kalau saya nyebutnya bukan Z ya. Z susah. Nanti hujan. Z. Nanti yang di depan pada gitu terus ya. Nah, jadi set aja supaya gampang set. Set sama X plus 3. X plus 1. Ya, sama aja lah.
dx. F sama dengan integral 3/2 set pangkat 4/3 ya plus C dz. Atau mau ini yang disubstitusi dan ini mah konstanta, biarin dia pisahin CDX ya. Kalau CDZ sama CDX beda loh hasilnya. Kalau ini saya tulis CDZ, tapi nggak salah dua-duanya. Nanti kelihatan hasilnya kok beda. Sebenarnya berbeda hanya sebesar konstanta. Kan tadi dibilang di sini kalau dua anti turunan itu sebenarnya tunggal, hanya beda konstantanya aja, angkanya aja. Ya. Nanti kalau nggak saya pisah, hasilnya akan beda kalau dipisah. Biarin, bedanya hanya sebesar konstanta. Ini menjadi pangkatnya naik satu lagi, 7/3 bagi 7/3. CDX tambah D itu ya. Kok CDX? Ya iya aja. CX 3/2 kali 7 9/14 tambah 1 3 pangkat 7 tambah CX tambah D. Nah, lanjut lagi ngebut. Aduh, udah jam 9:05. Kebut. Nah, kita masuk sekarang ke yang namanya persamaan diferensial. Baru yang titiknya di semester ini ya. Nanti dekat akhir semester ada titik satu lagi, jadi 2 titik. Karena persamaan diferensial tuh gede sekali. Masalahnya gede sekali dan dipakai di mana-mana gitu ya. Oke ya. Persamaan diferensial disingkat PD. Kalau dulu ini namanya pembantu dekan, sekarang wakil dekan. Kalau dulu namanya bukan wakil rektor, pembantu rektor. Pada protes mereka jadi pembantu. Kalau persamaan diferensial tetap PD. Adalah persamaan, jadi sesuatu sama dengan sesuatu. Nah, sesuatunya itu melibatkan turunan fungsi gitu. Contoh, ya persamaan, sesuatu sama sesuatu ada turunannya. Boleh turunan 2, boleh turunan 1, boleh pangkat turunannya boleh ini juga. Misalnya turunan 3, pangkat 4 boleh gitu ya. Pokoknya persamaan melibatkan turunan fungsi. Boleh turunan 1, 2, 3, 4 terserah. Gitu. Nah, tujuan kita ngapain? Mencari fungsi asalnya. Sementara ini belum tahu terapannya, nanti aja dekat akhir ada terapannya dikit. Karena baru belajar 2 titik dekat akhir tuh, ini baru setitik. Secara umum mencari solusi itu fungsi asalnya, Y-nya, itu susah. Ya ikuti ini dulu. Turunan tertinggi itu disebut orde. Jadi bukan pangkatnya, tapi turunan tertinggi. Jadi kalaupun ini saya kurung, nggak mau ya. Kenapa nggak mau kamu teh? Pangkat 5 itu ya. Ordenya bukan 5. Ordenya tetap 3. Turunan tertinggi. Gitu ya. Turunan tertinggi disebut orde. Ya, perjanjian. Masalahnya mau mencari fungsi Y-nya. Jadi dibalik, tahu persamaan turunannya, mau nyari Y-nya. Kayak anti turunan tadi. Nah, tidak ada solusi umum untuk mencari solusi PD. Jadi, kalau di masalah real, kalau metode mencari Y-nya nggak ada, nanti pakai hampiran. Teknik hampirannya ada. Ya. Oke. Tapi kita akan, sekarang nggak pakai hampiran. Akan diberikan persamaan diferensial yang bisa dicari solusinya. Secara aljabar hitungannya. Nggak pakai hampiran. Nah, kita akan belajar dulu yang namanya metode pemisahan variabel. Bukan metode pemisahan suami istri gitu ya. Nah,
Itu mah urusan KUA ya. Kalau saya pemisahan variabel matematik mas. Oke. Caranya pemisahan variabel itu yang ada Y satukan dengan DY, yang ada X satukan dengan DX. Ya. Konstanta bebas, kalau ada konstanta mau ikut kemana aja. Jadi ini yang ada DY satukan Y-nya, kedepankan Y kuadrat DY. Ini ada X, satukan dengan DX. Gitu. Gampang sekali yang ini mah di depan mah. Udah dipisah. Itu maksudnya pemisahan variabel. Yang Y dengan DY, yang X dengan DX. Konstanta ikut mana aja. Integralkan kedua ruas. Hitung sendiri-sendiri. Nah, yang ini jadi apa? Y pangkat 3 bagi 3. Yang ini jadi X kuadrat bagi 2 kali 2. Ya, X kuadrat aja. Yang ini jadi 2X pangkat 3. Nah, tambah C-nya cukup di satu ruas aja. Karena kalau ini tadi saya tambah C1, yang ini tambah C2, C1-nya pindahkan ke ruas, dan nanti C1 tambah C2, itu C aja, cukup salah satu ruas. Nggak salah. Salah. Dari sini hitung Y-nya, kan saya mau mencari Y-nya. Sebenarnya sampai sini udah 80% lah selesai. Cari Y-nya, kalikan 3, kemudian kan diakarkan pangkat 3. Itu ya, kali 3 pangkat. Hah? Hah? Tambah. Pakai merah, lupa. C, ya. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian dikasih syarat ini. Ini biasanya untuk menghilangkan konstantanya. Jadi kalau X-nya 0, si Y-nya 1. Ini 1, kalau X-nya dimasukkan 0. Kurang lagi ya. Aduh, banyak salah ya. Di sini mah jadi betul 3C ya. Di sini 3 aja. Ajaib, terjadi keajaiban. Hah? Biasanya kalau ujian nyontek. Di sininya salah gitu. Deket akhir 2 baris betul gitu. Oke, C-nya dapat, tulis ulang solusinya. Sudah? Ngebut. Oke. Saya lanjut ya. Nah, sebuah solusi PD yang masih memuat konstanta itu disebut solusi umum. Jadi yang ini tadi harusnya ada C-nya ya. Ini namanya solusi umum. Kalau udah diberi syarat seperti ini, diberi kondisi, ini namanya solusi khusus. Kenapa solusi umum? Karena solusi ini kalau kita lihat, C-nya boleh berapa aja. C-nya 1, 2, 0, min 1, boleh. Jadi solusinya tuh banyak kalau dibikin grafiknya yang ini. Sebanyak bilangan real gitu ya. Kalau C-nya boleh berapa aja. Sedangkan yang ini hanya satu solusi. Solusi yang khusus, yang melalui titik 0,1. Ini solusi khusus, yang ada C-nya solusi umum. Oke. Oh, udah solusi khusus. Contoh, ini bahas nggak ya? Bahas aja lah. Untuk FTI mah dia mikir sedikit. Tapi masih banyak ya. Aduh, mau soal-soal aja mau yang ini. Nggak akan keluar ini. Hah? Biar mikir lah. Kita belajar sebentar ini. Ini contoh di Purcell. Enaknya parcel ya. Gaya tarik yang bekerja pada sebuah benda bermassa M dan berjarak S dari pusat bumi, bukan dari permukaan, dari pusat.
itu gaya yang bekerja, gaya tariknya sebesar ini. Kenapa min? Karena ke bawah itu ya, mengarah ke pusat bumi. R ini jari-jari bumi. G ini gravitasi di permukaan. Jadi konstanta ya. G kecil konstanta. R jari-jari bumi, anggap buminya kayak bola, nggak lonjong. Jadi R-nya juga konstanta. M itu massa benda konstanta. S ini tergantung posisinya. Di permukaan atau ada di atas. Gitu ya. Meskipun kalau dekat-dekat permukaannya, anggap hampir sama lah ya. Tapi kan kalau kayak satelit jauh. S-nya tuh besar. Jadi gaya tariknya kecil. Oke. Nah, sekarang tentukan kecepatan awal V0 yang diperlukan sebuah benda untuk lepas dari gaya tarik bumi. Kalau kita lihat ini kan ini permukaan bumi, ini biasanya bawa apa? Bawa sesuatu itu pakai roket gitu ya. Pakai roket ditembakkan ke atas. Berapa kecepatan nolnya supaya ini bendanya segitiga aja gitulah. Supaya bendanya nggak balik lagi ke bumi. Lepas dari gravitasi bumi. Roketnya nanti habis, meledak. Bahan bakar roketnya habis. Ini si bendanya udah melayang aja gitu. Kayak hantu, melayang-layang di atas sana. Nggak tahu. Tapi nggak pernah sampai surga dia. Kalau nggak bisa nge-WA ke kita. Nah. Oke. Kita hitung sekarang. Hitungnya gimana? Kita lihat hukum Newton aja sama apa? Gaya itu massa kali percepatan. Newton sama itu. Kita ikuti aja ya. Gaya sama dengan MA. Massa kali percepatan. Percepatannya saya bikin menjadi turunan dari kecepatan. Massa kali turunan kecepatan. Kenapa? Supaya nanti bisa dihubungkan. Kan kita mau nyari kecepatan awalnya berapa itu ya. Harus berhubungan dengan kecepatan. Massa divariasi pakai rantai dV/ds. Kenapa? V-nya dihubungkan dengan S. Nanti karena gaya ini hubungannya ada hubungannya dengan jarak. Jadi V-nya dihubungkan dengan dV/ds kali ds dt. Seolah-olah kalau dicoret sama aja gitu ya. Jadi dV/dt lagi. Oke. Gayanya sekarang diubah jadi yang tadinya MA jadi M dV/ds kali ds dt. Ini turunan jarak terhadap waktu adalah kecepatan sendiri. Oke, F-nya. Nah, ini adalah gaya yang dialami oleh benda gitu ya. Massa M. Nah, sekarang di lain pihak ini katanya gaya itu sebesar ini. Ini itu hasil empirik ya. Percaya aja orang fisika melakukan percobaan dengan berbagai tinggi gayanya segini. Harus sama gaya yang dialami benda. Ini gaya tarik yang dialami benda, gaya tarik ya, sama dengan ini. Samakan gayanya. Kalau ini dari Newton, kalau ini hasil percobaan besarnya segini. Dimana ini konstanta semua kecuali S ya. Tergantung posisinya. Ini hasil empirik, ini hasil rumusnya Newton tadi yang F sama MA. Samakan. Pusing-pusing mana yang bisa dicoret, percaya aja. Jangan percaya aja. Kemana M-nya ya? Oh, M-nya dicoret. Cuma M yang bisa dicoret ya? Oke, ini kemudian saya integralkan kedua ruas. Ini? Pak, kok gravitasi sama R nggak bisa laku coba sendiri? Hah? Gravitasi sama radiasium sama integral. Enggak, S-nya tergantung posisi benda. Ini benda ditembakkan nanti ke atas, S-nya berubah terus. Kalau gravitasi, gaya gravitasi bukan yang dialami benda, yang di permukaan bumi aja. G itu gaya gravitasi di permukaan. Kalau S itu jaraknya berubah tergantung ketinggian.
Oke, ini integral G konstanta, R konstanta, S pangkat min 2 diintegralkan jadi S pangkat min 1, naik 1 dibagi min 1. Bagi min 1 ini ada min jadi plus. Nah, sekarang kita lihat kondisi awalnya kecepatan waktu ditembakkan dari permukaan bumi, sebutlah kecepatan awalnya V0. Yang mau kita cari ya, berapa V0-nya supaya lepas dari gravitasi bumi. V0. Masukkan waktu T-nya 0, kecepatan awalnya V0. Ketemulah C-nya sekian. Dari mana ya ini? V-nya gantikan V0. Waktu mau ditembakkan kecepatan awalnya V0. S-nya berapa? R ya. S-nya sama dengan R di permukaan bumi. Ketemulah nanti kalau diutak-atik ketemu C-nya sekian. Percayalah. Masukkan lagi ke sini. Masukkan lagi ke sini. V kuadrat per 2 sama dengan ini ditambah ini. Kalikan 2 ke kanan, diakarkan, ketemulah ini. Berarti kita kalau dikasih tahu nilai V dalam salah satu titik, kita nggak usah tahu C-nya berapa nih? Enggak, V0-nya mau dicari. Iya, tapi itu masih dalam bentuk range, bukan dalam C. Belum dapat. Nah, kita lihat sekarang dari sini. Ini kecepatan, beda kan? V0 itu kecepatan awal ya. Roketnya nggak kecepatan awal. V itu kecepatan setiap saat. Jadi kalau ditembakkan ke atas kan makin lama makin lambat ya. Nah, V-nya. Nah, agar bisa lepas dari bumi, berarti ini harus positif terus, betul? Ya. Nah, kita lihat. Yang ini pasti positif. Konstanta semua. 2 kali percepatan gravitasi di permukaan bumi kali jari-jari bumi dibagi enggak konstanta ya, tergantung S. Tapi ini selalu positif, betul? G positif, R positif, jarak dari pusat bumi positif. Ini selalu positif. Saya pengen akar ini positif. Jadi saya ambil V0 supaya ini juga positif. Ya. Saya ambil V0-nya supaya ini positif. Ini konstanta nih, ingat. V0 mau dicari. Jadi V0-nya harus lebih besar dari ini. Betul? Kalau V0-nya, V0 kuadrat lebih besar dari ini. Atau V0-nya lebih besar dari akar ini. Kalau V0-nya lebih besar dari akar 2GR, maka ini positif, ini positif. Berarti kecepatannya positif terus. Nggak balik lagi ke bumi. Nah, jadi dengan kecepatan awal sebesar, ambillah V0-nya sama dengan akar 2GR. Yang ini akan 0, yang ini positif, seluruhnya positif. Jadi setidak-tidaknya kecepatan awalnya sebesar ini. Nggak akan balik lagi dia. Gitu. Bingung si Zebra. Aman? Ya? Kalau V0-nya negatif masih tetap positif karena kan V0-nya jangan negatif atau jadi ditembakkan ke dalam bumi roketnya. Oh iya, Itu roketnya si itu. Si siapa tuh yang bikin Tesla tuh? Nah, yang suka meledak udah aja tembakinnya ke dalam bumi itu, jangan ke atas. Jadi minus plus minus cuma urusan vektor arah doang. Ini V-nya supaya positif ke atas terus. Berarti ini udah positif, ini kita bikin positif. Kenapa bisa dibikin? Karena V0-nya bisa diatur. Nembakinnya. Yang ini nggak bisa diatur, konstanta. Nah, tembakanlah dengan V0 minimal sama dengan akar 2GR. Nah, tetapi kenyataannya membuat roket yang kecepatan awalnya segini itu saat ini masih mustahil. Jadi kalau kalian amati nembakkan mau naruh satelit ke ruang angkasa, roket itu bertahap. Diledakkan dulu yang paling bawah, nanti sampai sini habis ya. Meledak yang kedua. Cepat lagi. Meledak yang ketiga.
Gitu ya. Udahlah, daripada pusing-pusing nggak keluar. Ini aja yang penting mah. Pokoknya bisa ngitung orang supaya naruh satelit nggak jatuh lagi. Gitu ya. Oke. Saya bahas yang nomor 1A aja. Karena 1A, 1B sama gampangnya. Soal hadiah ini mah kalau keluar. Tunjukkan fungsi yang diberikan merupakan solusi PD. Enak diadop nih ya. Bisa nunjuk kita pakai ini kan. Tuh, tunjuk. Pakai telunjuk. Tuh, jadi aja. Nah, kalau tunjukkan fungsi yang diberikan merupakan solusi persamaan diferensial yang diberikan, jangan dicari solusinya ya. Hanya diminta menunjukkan. Ini solusinya udah dikasih. Karena di ujian ada yang dari sini susah-susah dihitung pakai pemisahan variabel, diintegralkan, betul solusinya ini. Padahal nggak perlu. Solusinya udah dikasih. Kalau menunjukkan artinya fungsi ini harus memenuhi ini. Substitusikan aja. Tunjukkan memenuhi persamaan ini. Ya saya hitung ruas kiri dy dx ditambah x per y berapa? Betul nggak sama dengan 0? Nah, jadi nggak mau diklik. Klik aja. Males nulisnya. Karena gampang langsung klik aja. Salah yang ini. Oke ya. Jadi kalau menunjukkan, tunjukkan ruas kiri dihitung sama enggak dengan ruas kanan. Ruas kirinya kita hitung, berarti harus ngitung dy dx ya. Udah itu yang barusan saya omong. Dy dx-nya ini atau y aksennya ini. Kemudian dy dx kita tambahkan dengan x per y. Jangan ditulis sama dengan 0 ya. Kalau ditulis sama dengan 0, ya udah terbukti memenuhi. Kita hitung bener enggak? Ya aksennya ini. Saya masukkan. X per y-nya X per ini. Ini baru boleh dihitung sama dengan 0. Jadi ini memenuhi persamaan ini sama dengan 0. Jangan nulis di sini sama dengan 0. Kalau di sini sama 0, ya udah terbukti atuh. Kan mau diperiksa. Jadi ruas kiri hitung sendiri. Ruas kanan kebetulan ini konstanta. Kalau ruas kanannya ada X, ada Y-nya, hitung sendiri ruas kanannya. Hitung sendiri ruas kirinya. Sama gitu. Ngomong apa cina ya? Kita copy ya, biar kalian punya catatannya. Dosen pangbagernya tuh Pak Sebandung Raya. Lanjut. Ini juga banyak ininya. Udah diklik aja. Supaya keburu udah 30. Ini targetnya harus habis ya. Wah, soalnya nggak ada. Dari sebuah gedung yang tingginya 100 meter. Lumayan tinggi ya. Sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas. Tegak lurus, anggap permukaan buminya di situ datar gitu ya. Jadi tegak lurus. Kecepatan awal sekian. Kita lihat di solusinya. Ini. Tinggi gedung 100. Kecepatan awal berapa tadi? 200. Nolnya 200. Bila percepatan gravitasinya G. Biar aja G. Nggak usah dimasukkan 9,8. G. Tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Nah, di sini kita lihat ada kecepatan awal, berarti V saat 0 ya. V0 sama dengan V0 ya. V saat T-nya 0 sekian. Kemudian kita tahu percepatan. Mau ngitung kecepatan, jadi diapakan? Diintegralkan kan? Kecepatan kan integral dari percepatan ya. Balikan. Hitunglah. Ini arah udahlah. Notasi munculkan.
saya punya kecepatan awal 200, tinggi gedung awal 100, bukan gedung awal, tinggi gedung aja ya. Ini tinggi awal bola itu. Kalau gedungnya mah ya selalu 100, nggak akan lebih tinggi lagi. Ini G itu DV, DT saya pakai minus. Karena tadi konvensinya arah ke atas positif, ke bawah negatif. Gak, ini mau urusan fisika lah. Jadi dari sini kita integralkan. V integralkan dari percepatan. Ketemu. Pakai V0 ini untuk mendapatkan V setiap saat. Saat T-nya 0, V-nya 200. Diperoleh C-nya sama dengan 200 nanti. Coba bener nggak? 200, T-nya 0. Berarti C-nya 200 ya. Cuma ini nulisnya saya balik. C duluan, min GT. Pertanyaannya apa? Ngitung-ngitung nggak tahu pertanyaannya. Tentukan kecepatan dan posisinya setelah 4 detik. Berarti setelah 4 detik, nanti setelah 4 detik kecepatannya nanti. Ngitung dulu posisinya. Posisi adalah integral dari kecepatan. Integralkan, ketemu ini. Terus D-nya dapat dari mana? Hah? 0 dari mana? Ini posisinya. Waktu T-nya 0, H-nya 100. Ini 0, ini 0. Jadi D-nya 100 ya. D-nya saya taruh di depan. Kenapa di kedepanin bikin bingung orang aja ya? Nah, saat T-nya 4, tinggal hitung aja. V4 masukkan ke sini, posisinya H4 masukkan ke sini, beres. Lah, kerjaan SMP ya. SMP belum integral ya. Ngebut. Berapa tinggi maksimum yang dicapai bola? Kalau mencapai tinggi maksimum apa cirinya? Hah? T-nya 0. V-nya 0. Kita cari dulu kapan V-nya 0. V0, T-nya dapetin dari sini. V-nya 0 kalau T-nya sebesar ini. Tinggi maksimum, ya H-nya dihitung saat T-nya sekian. Suka. Tinggi maksimum. Apalagi pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah? Udah sama mahasiswa aja ya. Bila mencapai tanah, H-nya 0. Berarti di sini rumus H-nya tadi ini. Kapan H-nya 0? T-nya bisa dihitung. cari yang positif ya, Mas. Cari yang positif tentunya. Tempel ke sini ya. Enak pisan dibikinin solusi gini. Hah? Nanti belum minat, kurang gede. Habis hasilnya paling jelek dari 6 kelas. Enggak deh, yang lain belum keluar nilainya. Bohong. Enggak dong, paling gede aja 40 nilainya. Tuh. Kan banyak 40 guys. 100% ada. Enggak ada pakai puluhan, enggak pakai persen nilainya. Ini 3 sama 4 sama aja ya. Di tutorial ada lagi soal ini. Jadi saya cepat saja. Tutorial. Nggak mau. Klik. Hah? Tutorial nggak minggu aja Pak. Tutorial. Oke, kita lihat ini langsung ya. Cari persamaan XY, ya Y fungsi X atau mungkin tercampur. Dari kurva yang melalui titik ini. Dan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung itu adalah apa? Turunan Y aksen kan? Y aksennya adalah di setiap titik adalah setengah kuadrat ordinatnya. Ordinat itu apa? Y. Nah, setengah dari Y kuadrat.
Absis. Nah, ini kemiringan tuh ini, kemiringan garis singgung setengah dari kuadrat Y-nya. Udah, pakai pemisahan variabel lagi. Yang ada Y dengan DY, yang ada X dengan DX, integralkan, mudah lah ini ya. Langsung aja ketemu Y-nya ini melalui 1,2. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2, ketemu C-nya. C-nya dapat persamaannya. Begitu.